tadi diskusi tadi itu, yang saya ikuti itu memang betul-betul murni sesuai dengan program sakti itu. Lebih banyak itu di sorot itu soal swasembada pangan. Karena memang target kita ke depan itu ya beras Malaka itu. Jadi itu memang perlu, dan kita memang sudah berbeda. Terus ada juga dari pihak-pihak luar, dalam hal ini teman-teman dari Undana, khususnya di bidang pertanian. Terus yang saya sedikit suka itu tadi ada salah satu kepala desa, kalau tidak salah tokoh masyarakat, sorot soal ini pendampingan. Memang karena selama ini kita lihat pendampingan itu kurang. Jadi mungkin ke depan kita perlu siapkan lagi kita untuk anak-anak khususnya yang sarjana pertanian kita pakai untuk mendampingi kelompok-kelompok yang nanti kita akan buat supaya bisa mewujudkan yang kita butuhkan bersama, yaitu beras Malaka. Kurang lebih begitu. Branding, tapi kan output itu kan paling kalau ada penguatan pertama itu kan terkait dengan pendampingan. Kira-kira ke depan itu apa yang akan dilakukan? Kita mulai dari Wehali, terus arah juga ke Kowe 5. Kebetulan ada juga teman-teman sekolah khusus pertanian di sini sudah melakukan coba. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita, kalau tidak salah kemarin itu Pak Sri menaruh penempatan juga di hari depan. Jadi kita harus mulai cepat. Kita harus mulai. Kalau kita tidak mulai sekarang kan kapan lagi? Nanti kita hanya bisa bermimpi. Jadi walaupun dia sedikit, kita harus mulai dulu. Mulai awal. Namun ya sekarang ini kita kesulitan sedikit dengan bencana baru-baru ini. Kita bisa berikan berbeda. Pak Simen juga langsung ke pusat untuk bagaimana selesaikan solusi itu demi benar, karena itu yang menjadi prioritas. Targetnya itu ya 2020. Nah, tahun ini kita lihat situasi ada panen, kita paksakan nanti depan. Kalau 2020 mungkin sudah bisa kita lihat. Ada lagi? Ada satu lagi. Pak Wakil saya mau satu. Sangat optimis. Memang betul. Kita harus lihat juga anggaran. Namun yang nanti kita lihat kan kita sesuaikan dengan produk-produk ini. Yang paling menarik itu apa? Jadi bukan kita mau laki satu kali, tidak. Kita sesuaikan, tentu kita sesuaikan dengan kita. Ini yang berikutnya. Kita ketemu di awal itu uang yang sudah balik itu kurang lebih 800-an. Terus per tanggal 17 kemarin itu kalau tidak salah sudah 900 juta lebih yang sudah kembali. Nah, saya juga lagi menunggu data dari inspektorat soal rincian itu. Ya. Nah, mana yang saya sudah minta tapi mungkin mereka masih lempar dulu baru mereka angkat. Yang jelas saya akan ikuti terus. Betul. Secara rinci. Bila perlu kita terbuka. Kita harus terbuka. Supaya masyarakat bisa bantu kawal, Pak. Betul. Karena ada pihak-pihak tertentu bilang, kenapa sampai terbuka? Rakyat ya harus terbuka dong. Betul. Begitu, Pak. Kita harus terbuka untuk umum. Supaya rakyat juga bisa bantu kawal. Gitu. Karena yang kita ikuti di medsos itu dana yang dikeluarkan itu misalnya pengembalian 844, total desanya itu 99. Kemudian mereka minta rincian desa-desa mana saja yang belum melakukan pengembalian sehingga masyarakat juga tahu itu ya. Masyarakat juga tahu. Ya itu yang saya Sidang bisa sampaikan. Ya mungkin sebentar ini saya langsung panggil inspektorat. Ya, kita bisa minta data itu. Karena saya sudah minta dulu. Hanya tidak tahu dia belum datang kira-kira kenapa. Kalau dia tidak datang ya saya jemput. Saya jemput langsung inspektorat. Gitu. Bagus tuh. Harus begitu. Mohon izin, tadi kita sempat ketemu di beliau bilang langsung ke Pak Wakil atau Pak Bupati aja. Oh ya sudah, nanti sebentar. Baik. Beliau ada mungkin. Pak Wakil, ini terkait arus mudik balik ini Pak Wakil.
kan ada sebagian besar juga masyarakat kita umat muslim ini yang mudik ke Jawa sebelum Lebaran, dan ini untuk kembali lagi ini bagaimana? Karena untuk sejauh ini secara nasional itu informasi bahwa COVID-19 ini makin ini, dan kita di Melaka lagi zona hijau. Jadi untuk mengatasi ini supaya tetap zona hijau, bagaimana langkah pemerintah sendiri untuk mengatasi persoalan ini? Ya mungkin saya panggil Ibu Kadis, sejauh mana itu di batas-batas itu kita aktifkan di titik batas, di titik inti, misalnya seperti di Cabang Nurwono, itu kita perlu tingkatkan lagi supaya kita data. Terus juga di Talimetan, ya, Lemea, dan juga ini ya kalau bisa di daerah batas itu, Ogan 5 itu saya takut. Yang kita khawatirkan ini dari luar, takutnya mereka masuk dari luar negeri datang ke titik di misalnya Jakarta tidak bisa, di sudut-sudut itu karena udah manfaatkan itu yang kita khawatirkan juga. Kita perlu waspada model-model gitu. Dan mungkin ke depan dalam waktu dekat kita tingkatkan penjagaan. Baik, wakil satu dari saya. Panggil Pak Kadis Pertanian, karena memang sekarang masyarakat lagi butuh air. Nanti saya cek coba itu berapa mesin pompa air itu, ada berapa, supaya kalau bisa keluar tersebut kerja semua masuk di saluran bisa. Kalau bisa kita Ini coba. untuk jangka pendeknya. Ya ini jangka pendek. Ini kan sekarang kan yang lagi urgent sekarang ini ya memang masyarakat lagi butuh air karena bencana ini. Jadi langkah awal itu ya harus mesin sedot air itu. Siap. Sedot rame-rame di itu kali Welna itu. Terus masuk di saluran, kalau bisa jalan ya cukup. Kalau tidak ya kita bagi-bagi saja di titik yang sawahnya masih bisa terselamatkan ya kita upaya selamatkan. Tapi kalau yang sudah rusak ya bagaimana kan buka sih. Karena ini Pak Bupati kemarin kita melakukan Teman-teman lihat begitu, tolong sampaikan langsung ke Pak Kadis. Jadi saya minta untuk kita semua kita dapat hal-hal itu tolong langsung disampaikan supaya kita carikan solusi bersama. Dari pemerintah terbuka. Jadi ke saya boleh, langsung ke Pak Kadis boleh, ke siapa saja. Karena ini kan adik kita semua. siap. Kesian rakyat. Itu yang pertama itu tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintah kita harus punya pusat pemerintahan. Ya mungkin kita utamakan dulu buka jalan masuk. Setelah itu lampu-lampu jalan, terus ini lampu stop, lampu merah, rambu-rambu lalu lintas.